Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Sri Suryani. Kami dari kelompok 8, Chapter 15, Rethinking Global Supply Chains, yang dibimbing oleh dosen Dr. Yohan Naftali STMM, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Magister Manajemen Universitas Tridinanti Palembang angkatan 49. Baiklah, saya akan menjelaskan Chapter 15, memikirkan kembali pasokan global. Dalam beberapa tahun terakhir, pemikiran manajemen rantai pasokan telah menekankan pada pengoptimalan biaya dengan menciptakan rantai pasokan global dan mengandalkan satu atau dua pemasokan utama untuk suatu produk atau komponen, meskipun berada di negara yang jauh. Rantai pasokan telah menjadi semakin global. Rantai pasokan global telah memungkinkan produsen peralatan asli dan vendor tingkat 1 dalam rantai pasokan otomotif, misalnya untuk memenuhi target biaya yang agresif sambil menjaga harga kendaraan baru tetap rendah. Biaya transportasi yang lebih mudah, menurunnya hambatan perdagangan, pertumbuhan subkontrak, dan penggunaan internet sebagai alat komunikasi global berbiaya rendah telah memungkinkan banyak perusahaan untuk beralih ke modal pengadaan global. Kebijaksanaan yang berlaku saat ini sedang ditantang. Baik, selamat siang. Kami akan melanjutkan pandemi virus corona atau angsa hitam yang tak terduga dan besarnya belum pernah terjadi sebelumnya, menutup sebagian besar ekonomi dunia, mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Cina telah menjadi pemasok utama dunia untuk industri farmasi, elektronik, logam, dan otomotif, serta berbagai macam produk konsumen dari industri termasuk gaun, beda, masker, dan alat pelindung diri lainnya. Ketika Cina menutup pabriknya dan menghentikan perjalanan domestik dan internasional untuk menghentikan penyebaran virus, perusahaan-perusahaan di negara lain juga harus menutup atau menunda produksi dan pengiriman. Ketika virus corona menutup perbatasan di seluruh dunia, Cina dilaporkan memenuhi permintaan internal untuk masker dengan mengorbankan negara-negara yang mengimpor masker Cina, seperti Amerika Serikat. Rantai pasokan juga terganggu karena masing-masing negara menutup produksi, transportasi, dan penjualan retail untuk memblokir penyebaran infeksi virus corona. Subkontrak telah menjadi semakin lazim, didorong oleh meningkatnya kecanggihan komponen, proses produksi yang membutuhkan spesialis, dan keinginan produsen untuk memiliki kapasitas yang lebih fleksibel yang dapat dinyatakan dan dimatikan tergantung pada permintaan. Hasilnya adalah rantai pasokan dengan tingkatan yang lebih dalam. Pemasok memanfaatkan pemasok mereka, yang pada gilirannya memanfaatkan jaringan pemasok mereka sendiri dalam jaringan produksi bertingkat. Semakin umum untuk memiliki 4 atau lebih tingkatan pemasok, tingkat kerumitan ini membuat perusahaan sangat sulit dan mendapatkan visibilitas tentang siapa saja pemasok mereka. Tanpa pengetahuan ini, banyak perusahaan lengah ketika terjadi gangguan besar. Terima kasih. Silakan melanjutkan. Selama dekade terakhir, ada beberapa peristiwa angsa hitam lainnya, termasuk perang dagang AS Cina dan gempa bumi, dan tsunami di Jepang Timur pada tahun 2011. Beberapa perusahaan merespon dengan menyiapkan sumber-sumber alternatif untuk rantai pasokan mereka. Namun banyak yang menolak untuk berubah, karena percaya bahwa hampir tidak mungkin untuk mengganti pemasok utama dari Cina. Tidak ada yang menyadari apa yang akan terjadi ketika ekonomi terbesar kedua di dunia benar-benar mati.
Pandemi virus corona seharusnya menjadi peringatan. Apa yang dapat dilakukan perusahaan saat ini untuk memitigasi risiko rantai pasokan global? Pertama, perusahaan harus menghilangkan ketergantungannya pada sumber pasokan dari satu pemasok, wilayah atau negara. Mereka harus mengembangkan sumber pasokan alternatif dan meningkatkan stok pengaman mereka. Langkah ini akan meningkatkan biaya, tetapi akan membuat rantai pasokan menjadi lebih tangguh. Namun, ketersediaan pasokan dapat bergantung pada kemampuan unik vendor atau lokasi sumber daya tertentu. Jika perusahaan dapat dengan mudah menemukan dan bekerja sama dengan pemasok alternatif, perusahaan mungkin dapat bertahan dengan stok pengaman yang lebih sedikit. Perusahaan dengan proses manufaktur kompleks yang membutuhkan sertifikasi akan membutuhkan lebih banyak. Sebagai contoh, Novo Nordisk yang memproduksi setengah dari pasokan insulin dunia di fasilitasnya di Kalundborg, Denmark, menyimpan cadangan 5 tahun karena insulin adalah obat yang sangat penting untuk diabetes. Kedua, perusahaan harus mempertimbangkan lebih banyak regionalisasi produksi dan bahkan lokalisasi pemasok jika memungkinkan. Ketika Toyota mempelopori produksi ramping di Jepang pada tahun 1970-an, para pemasoknya berlokasi di dekatnya. Toyota terus mempraktikkan perlokalan lebih dari banyak persaingnya, lebih dari 350 pemasok untuk pabrik Toyota di Georgetown, Kentucky berlokasi di Amerika Serikat dengan lebih dari 100 negara di bagian Kentucky. Coca-Cola memiliki posisi yang baik dalam menghadapi gangguan rantai pemasok pandemi karena produksinya berlokalisasi. Minuman yang dijual di Amerika Serikat diproduksi di sana, minuman di Jerman dibuat di Jerman, minuman di Kenya di sana, minuman di Kenya dibuat di Kenya. Sayangnya banyak perusahaan telah memilih untuk mengadopsi metode produksi ramping dan tepat waktu yang menjangkau jaringan global dengan fokus pada harga daripada keragaman pemasok. Pandemi virus corona memperlihatkan kerentanan pendekatan ini. Terima kasih. Ketiga, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah produk yang mereka buat. Kimberly yang membuat tisu toilet, popok, dan barang-barang rumah tangga lainnya mengalami lonjakan penjualan pada kuartal pertama 2020 karena konsumen membeli lebih banyak bahan produk untuk digunakan selama di rumah. Kimberly memutuskan untuk membatasi jumlah produk yang dihasilkan dengan membuat pakaian produk yang lebih kecil. Perusahaan dapat mengurangi tekanan pada pabrik yang harus meningkatkan produksi untuk memenuhi tingkat permintaan yang baru. Semua langkah ini membutuhkan pola pikir baru yang mengakui bahwa sejumlah keuntungan harus dikorbankan sebagai imbalan atas keamanan pasokan, dan bahwa rantai pasokan harus dirancang dengan kesadaran yang lebih besar terhadap resiko. Terima kasih.